wabarakatuh. Hai rekan-rekan yang ada di channel Situs Edukasi. Kali ini saya akan berbagi tentang kisi-kisi soal SKB kepegawaian, yaitu STM yang berkaitan tentang kepegawaian buat Anda yang daftar baik di kementerian, di kabupaten maupun di provinsi. Nah, kali ini tentu kami juga akan membagikan soal materinya, full materinya ada 25 soal yang kami bahas ya, dan buat Anda yang versi lengkap dari soal kepegawaian ini silahkan tinggalkan email Anda pada kolom komentar. Oke, sebelum kita ke contoh soalnya, kita coba lihat sesuai dengan Permenpan RB. Ini kisi-kisinya sesuai dengan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 dan dari BKN nomor 11 tahun 2019. Nah, dari Permenpan RB sendiri bahwa materi SKB fungsional akan disusun oleh jabatan pembina. Nah, selanjutnya materi SKB dapat berupa tes fisik, bahasa asing, wawancara, dan psikotes. SKB yang menggugurkan harus dicantumkan di masing-masing instansi dan ya materinya umum dan khusus. Nah, lanjut di BKN sendiri bahwa menyusun soal SKB ke dalam sistem chat. Nah, nanti untuk SKB seleksi kompetensi bidang ini akan berbentuk chat ya. Nah, selanjutnya memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan, mudah dipahami serta materinya umum dan khusus kepegawaian ya rekan ya. Ini oke, setelah ini kita lanjut ke contoh soal pembahasannya. Contoh soal daripada kepegawaian yaitu contoh soal SKB kepegawaian, kita lihat nomor 1 ya, kita mulai ke nomor 1. Tapi sebelum kita ke nomor 1, silakan yang belum subscribe di subscribe dulu ya, agar kami terus bersemangat membuat video-video bermanfaat untuk banyak orang. Oke, kalau sudah subscribe, lanjut ke contoh soal nomor 1. Dalam sistem patronik, proses pemilihan dan pengangkatan karyawan lebih dipengaruhi oleh faktor A. Hubungan baik dengan manajer, B. Etika karyawan selama di perusahaan, C. Pengabdian kepada pejabat organisasi, dan D. Hubungan yang luas karyawan dengan sesamanya. Silakan yang mana jawabannya rekan? Oke, jawabannya adalah yaitu C. Pengabdian kepada pejabat organisasi. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Manajer sumber daya manusia memiliki peran dalam rekrutmen karyawan, terutama dalam hal A. Pengumuman lowongan pekerjaan, B. Mengambil keputusan tentang sumber karyawan, C. Menetapkan syarat-syarat calon karyawan baru, dan D. Rekrutmen karyawan antar kota, antar daerah. Jawabannya adalah yaitu B. Mengambil keputusan tentang sumber karyawan. Lanjut ke contoh soal nomor 3. Dengan memiliki karyawan yang bersedia melakukan kerja lembur, maka perusahaan dapat menghindari A. Tegur dari Dinas Tenaga Kerja, B. Biaya perekrutan, C. Berhentinya proses produksi, dan D. Pengangguran mesin produksi. Oke, yang mana jawabannya rekan-rekan kepegawaian? Oke, jawabannya adalah yaitu B. Biaya perekrutan. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 4. Pada hakikatnya, deskripsi jabatan merupakan A. Tugas manajer personalia, B. Suatu statement yang teratur dari berbagai tugas dan kewajiban suatu jabatan tertentu, C. Catatan tertulis harus dilaksanakan untuk suatu jabatan, dan D. Proses sosialisasi tugas pada jabatan tersebut. Yang mana jawabannya rekan-rekan untuk kepegawaian? Jawabannya adalah yaitu B. Suatu statement yang teratur dari berbagai tugas dan kewajiban suatu jabatan tertentu. Lanjut ke contoh soal nomor 5. Urutan-urutan jabatan secara vertikal maupun serangkaian peluang secara horizontal yang disusun organisasi disebut jalur karir. A. Rangkap, B. Tradisional, C. Jaringan, dan D. Lateral ya. Oke, yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu C. Jaringan. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh soal nomor 6, ya silakan yang belum subscribe di subscribe dulu. Dan buat Anda yang versi lengkap dari contoh soal ini ya, ada 50 soal. Silahkan tinggalkan email Anda di bawah dengan syarat subscribe dan like video ini. Oke, kalau sudah subscribe dan like, lanjut ke contoh soal nomor 6. Fungsi dari perencanaan dan pengembangan karir bagi karyawan adalah A. Menimbulkan persaingan sehat antara karyawan, B. Meningkatkan kinerja organisasi,
C. Memberikan informasi tentang jalur karir yang tersedia. Dan D. Memberikan kenaikan upah dan tunjangan berkala. Oke, mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu C. Memberikan informasi tentang jalur karir yang tersedia. Lanjut ke contoh soal nomor 7. Sistem penghargaan yang secara langsung dikontrol dan disampaikan oleh organisasi pihak ketiga dan bersifat lebih kasat mata disebut A. Sistem penghargaan ekstrinsik, B. Sistem penghargaan intrinsik, C. Sistem penghargaan subjektif, dan D. Sistem penghargaan objektif. Jawabannya adalah yaitu A. Sistem penghargaan ekstrinsik. Lanjut ke contoh soal nomor 8. Penilaian kinerja yang mengharuskan karyawan dan atasannya menetapkan tujuan organisasi dan melaksanakannya disebut pendekatan A. Management of Objectives, B. Management of Subjectives, C. Behavioral Observation Scale atau BOS, dan D. Pair Comparison. Oke, yang mana jawabannya rekan kepegawaian? Oke, jawabannya adalah yaitu A. Management by Objectives. Lanjut ke contoh soal nomor 9. Pengangguran pada umumnya diberikan kepada karyawan yang tidak dapat bekerja sebagai dampak dari A. Kesalahan pihak lain, B. Adanya program jaminan sosial nasional, C. Belum adanya laporan pekerjaan baru, dan D. Makin banyaknya perusahaan asuransi. Oke, yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu A. Kesalahan pihak lain. Lanjut ke contoh soal nomor 10. Ketentuan pemerintah yang mewajibkan perusahaan melaporkan lowongan pekerjaan akan melindungi calon tenaga kerja terhadap A. Informasi yang simpang siur, B. Diskriminasi peluang kerja, C. Percaloan tenaga kerja, dan D. Penerimaan tenaga kerja dengan cara nepotisme. Yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu B. Diskriminasi peluang kerja. Lanjut ke contoh soal nomor 11. Dalam praktik, orang yang melakukan reproduktivitas disebut orang produktif yang memiliki salah satu ciri-ciri sebagai berikut. A. Sportif, B. Memegang amanah, C. Agamis, dan D. Cerdas. Yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu B. Memegang amanah. Lanjut ke contoh soal nomor 12. Wibawa kepemimpinan salah satunya dibentuk oleh faktor A. Pendidikan, B. Kekayaan, C. Ketenagaan kerja, ketegasan sikap maksud kami, dan D. Pengalaman. Yang mana jawabannya rekan kepegawaian? Oke, jawabannya adalah yaitu C. Ketegasan sikap. Lanjut ke contoh soal nomor 13. Kepemimpinan merupakan inti manajemen karena kepemimpinan adalah motor penggerak bagi sumber daya manusia dan sumber daya alam lainnya. Definisi kepemimpinan ini dikemukakan oleh A. George R. Terry, B. Gibson, C. Robert Dubin, D. Siagian. Oke, silakan rekan yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu D. Siagian. Ini adalah dikemukakan oleh kepemimpinan. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 14. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan usaha khususnya yang bersifat A. Pencegahan terjadinya kecelakaan kerja, B. Pengobatan terhadap penyakit, C. Rehabilitasi korban kecelakaan, dan D. Pemberantasan penyakit menular. Oke, yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah A. Pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Lanjut ke contoh soal nomor 15. Aplikasi pengembangan organisasi didasarkan pada pencapaian karyawan dalam mengumpulkan data yang diperlukan dan menciptakan serta mengimplementasikan solusi. Aplikasi tersebut adalah sebagai berikut, kecuali A. Human Processing Application, B. Intervensi secara teknostruktur, B. Team Building, dan D. Aplikasi manajemen sumber daya manusia. Jawabannya adalah yaitu C. Team Building. Jelas?
Oke, rekan-rekan pegawaian, silakan buat ingin versi lengkap dari soal ini, silahkan tinggalkan email Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 16. Uang penghargaan masa kerja bagi karyawan yang memiliki masa kerja 3 tahun tapi kurang dari 6 tahun adalah A. 2 bulan upah, B. 6 bulan upah, C. 7 bulan upah, dan D. 1 tahun upah. Yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu A. 2 bulan upah. Lanjut ke contoh soal nomor 17. Proses pendidikan jangka panjang yang secara umum dipelajari pengetahuan konseptual dan teoritis adalah pemahaman dari definisi, A. Pengembangan, B. Pelatihan, C. Analisis kebutuhan, dan D. Analisis pekerjaan. Yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu A. Pengembangan. Lanjut ke contoh soal nomor 18. Salah satu jenis uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja atau buruh yang di PHK, yang di PHK perusahaan adalah A. Pergantian perumahan, B. Pemberian hak membeli kendaraan dinas yang dipakai, C. Uang tolak, dan D. Biaya hidup selama mencari pekerjaan baru. Yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu A. Pergantian perumahan. Ke contoh soal nomor 19. Berikut ini merupakan perbedaan antara pelatihan dan pengembangan kecuali A. Materi, B. Jangka waktu, C. Tujuan, dan D. Sasaran. Yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu sasaran, kecuali ya. Lanjut ke contoh soal nomor 20. Penentuan kebutuhan pelatihan perlu dilakukan melalui beberapa analisis kebutuhan. Di antaranya adalah sebagai berikut kecuali A. Analisis ruang kerja, B. Analisis jabatan, C. Analisis orang, dan D. Analisis tugas. Oke, rekan pegawaian, yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu A. Analisis ruang kerja. Lanjut ke contoh soal nomor 21. Memadukan pengetahuan konseptual dan teoritis dalam proses pendidikan jangka panjang secara umum adalah pemahaman dari definisi, A. Pelatihan, B. Pengembangan, C. Analisis kebutuhan, dan D. Analisis tugas. Yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah A. B. Pengembangan ya. Pengembangan. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 22. Sinkronisasi strategis dan praktik SDM dengan strategis bisnis perusahaan harus dilakukan oleh profesional SDM. Hal ini sesuai dengan peran A. Manajer SDM strategik, B. Manajer operasional, C. Manajemen penelitian dan pengembangan, dan D. Manajemen profesional. Yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu A. Manajemen SDM strategik. Lalu kita ke soal nomor 23. Yang dimaksud pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh pengadilan adalah PHK yang diputuskan oleh A. Hakim Pengadilan Negeri, B. Hakim Pengadilan Tata Usaha, C. Lembaga B. Partit, dan D. Hakim Pengadilan Hubungan Industrial. Oke, rekan kepegawaian silakan untuk CPNS 2019-2020. Yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu D. Hakim Pengadilan Hubungan Industrial. Lanjut ke contoh soal nomor 24. Hubungan kerja berakhir jika habis masa waktu yang ditetapkan dalam perjanjian termasuk dalam jenis pemutusan hubungan kerja. A. Tidak bersyarat, B. Demi hukum, C. Demi pengadilan, dan D. Berdasarkan kontrak. Oke, rekan kepegawaian CPNS 2019-2020, yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu B. Demi hukum. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh soal nomor 25, silakan yang belum subscribe dulu, yang belum like dulu. Kami kirimkan versi lengkap dari contoh soal pegawaian CPNS 2020-2019 ini. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 25, dan pada contoh soal ini kami mengharapkan Anda menjawabnya pada kolom komentar untuk melihat keseriusan Anda agar kami kirimkan versi lengkap ke pegawaian. Banyaknya ada 50 soal, jadi kami bahas hanya 25 soal saja. Jadi buat Anda yang ingin versi lengkap, silakan tinggalkan email Anda dan jangan lupa subscribe dan like-nya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Soal nomor 25. Alasan utama mengapa pelatihan perlu segera dilakukan adalah A. Meningkatkan kunjungan serikat buruh, B. Meningkatkan kebutuhan pasar, C. Meningkatkan absensi dan pergantian karyawan, dan D. Meningkatkan kebutuhan pemegang saham. Silahkan dijawab pada kolom komentar untuk melihat keseriusan Anda. Ya, terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Kami ucapkan semoga Anda lulus PNS tahun ini dan semoga Anda bisa membagikan
orang-orang yang kita sayangi ya. Terima kasih dan sukses bersama channel Situs Edukasi rekan ya. Thank you, syukur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.